I got so much. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ketiga atau 4 mungkin. Nah, di sini ada soal yaitu fungsi tujuannya memaksimalkan Z sama dengan 20x1 ditambah 15x2. Kemudian ada fungsi kendala yaitu 3x1 ditambah 4x2 lebih kecil dari sama dengan 20 dan juga 5x1 ditambah 6x2 lebih kecil dari sama dengan 30. Nah, kita akan menghitung soal tersebut dengan metode simplex. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, oke, yang pertama kita tulis terlebih dahulu soalnya agar mempermudah, yaitu fungsi tujuannya 20x1 ditambah 15x2. Kemudian ada fungsi kendala, yang pertama itu 3x1 ditambah 4x2 lebih kecil dari sama dengan 20. Terus ada fungsi kendala yang kedua yaitu 5x1 ditambah 6x2 lebih kecil dari sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita tulis rumusnya terlebih dahulu, kita ubah ke fungsi simplexnya. Berarti fungsi tujuannya yaitu Z dikurangi 20x1 dikurangi 15x2 sama dengan 0. Nah, kemudian fungsi kendala yang pertama itu 3x1 ditambah 4x2 ditambah S1 sama dengan 20. Nah, kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu 5x1 ditambah 6x2 ditambah S2 sama dengan 30. Nah, selanjutnya kita akan buat kolom terlebih dahulu atau tabel. Kita buat tabel dari soal yang dari rumus yang ada di atas itu. Nah, Z, X1, X2, S1, S2, terus kemudian ada NK, ada juga indeks. Nah, kita buat tabelnya terlebih dahulu agar tidak bingung atau tercampur. Z kita ambil dari sana, yaitu Z-nya 1, kemudian ada negatif 20 yang di fungsi tujuan ya teman-teman, terus ada negatif 15, terus S1-nya 0, S2-nya juga 0, ininya juga 0. Kita ambil yang sana ya 0-nya. Terus untuk S1-nya yaitu fungsi kendala 1, itu kita ambil yang 0 karena tidak ada, terus 3, X2-nya 4, S1-nya 1, S2-nya 0, dan NK-nya 20. Dan untuk S2-nya itu 0, terus X1-nya itu 5, terus X2-nya 6, S1-nya 0, S2-nya 1, dan NK-nya 30. Nah, selanjutnya kita akan mencari kolom kunci. Kita ambil yang paling kecil yaitu min 20. Jadi kita lingkarin min 20. Kemudian kita akan mencari baris kuncinya. Nah, baris kuncinya itu ada di antara itu ya, berarti caranya itu dengan dibagi NK dibagi kolom kunci 20/3 dan 30/5. 30/5 6, 20/3 itu enggak bisa ya, jadi tetap 20/3 teman-teman. Nah, yang paling kecil itu ada di S1 karena 30/3, jadi untuk baris kuncinya itu S1 dan X1 yaitu di angka 3. Nah, selanjutnya kita tulis dulu rumus untuk kuncinya. S1 simplex
yaitu kita tulis 3/3. 3/3 itu dari kolom kunci dibagi kolom barisnya ya. Terus 4/3, nah itu dari 3/3 ya. Terus 4/3 itu dari 4. Nah 4 dibagi 3, nah tetap. Terus ada 1/3 sama ya teman-teman, kayak tadi itu masih sama. Terus 0/3 lanjut sampai 20. 0/3, 20/3, 20/3. Nah ini untuk S1 kompleksnya. Nah selanjutnya kita akan mencari rumusnya untuk menghitung Z dan S2 kompleks. Z nya itu Z dikurangi negatif 20 itu dari sana. Terus S1 nya kita ambil yang atas. Terus untuk S2 kompleksnya itu S2 diambil dari situ, terus dikurangin 5, itu tetap S1 kompleks ya. Nah itu untuk rumusnya. Kita kerjakan yang Z terlebih dahulu. Kita tulis lagi rumusnya agar tidak lupa. Nah untuk ngambil Z nya itu kita ambil barisan dari negatif 20 sampai 0. Tulis negatif 20, negatif 15, 0, 0, dan 0. Nah terus dikurangin 20 kali S1 kompleks. Jadi tulis lagi negatif 20 terus dikali S1 kompleks. Jadi ya dikali. Jadi negatif 20 dikali 1. Itu tetap negatif 20. Terus 4/3 dikali negatif 20. 4/3 dikali negatif 20 yaitu negatif 26,6. Nah terus 1/3 dikali negatif 20 itu negatif 6,6. terus saya pindah dulu nolnya agar tidak pusing. Terus selanjutnya 0 dikali, nah 0 dari sana dikali negatif 20 kayak tadi. Itu hasilnya tetap 0. Terus 20/3 ambil dari sana dikali negatif 20. Itu hasilnya negatif 133,3. Nah terus kita langsung kurangin atas dengan bawah. 0 kurangin negatif 133,3 hasilnya 133,3. Terus 0 kurangin 0 itu 0. 0 kurangin negatif 6,6 hasilnya 6,6. terus sampai ujung. Nah itu ketemu untuk Z nya. Nah selanjutnya kita akan mencari S2 kompleks. S2 rumusnya kita tulis lagi, kurangin dikali 5 kali S1 kompleks. Nah terus kita tulis lagi yang S2 nya yaitu 5. Nah 5 ambil dari situ ya teman-teman. Jadi 5 terus 6 terus 0 terus 1 30. Nah terus kita kali sama 5 kayak tadi. Jadi kita kali 5 sama S1 kompleks yang tadi juga, yang ada di sebelah, nah yang di sebelah sana. Jadi 5 kali 1 itu 5. Terus 5 kali 4/3 itu 6,6. 6,6. Terus 1/3 dikali 5
ambil dari sana juga. 1/3 kali 5 itu 1,6, terus 0 dikali 5 itu ada 0, terus 20/3 dikali 5 hasilnya 33,3. Nah, udah ketemu, kita langsung kurangin. 30 kurangi 33,3 yaitu minus 3. Minus 3,3. Terus 1 kurangin 0 itu 1. Terus 0 kurangi 1,6 negatif 1,6. 6 kurangin 6,6 itu 0,6, atau bisa juga 6/10, atau paling sederhana yaitu 3/5, negatif 3/5. Terus 5 kurangin 5 itu 1. 0 ding. Ya 0. Nah, sudah ketemu, kita buat tabel lagi yang baru, yaitu kita masukkan yang tadi, angka-angka yang sudah kita hitung. Yang dari Z-nya dahulu yaitu 0, 11,6, 6,6, 0, 133,3. Terus S1-nya dari sana 1, 4/3, 1/3, 0, 20/3. Terus ada juga S2-nya dari yang bawah ya, 0, terus negatif 3/5, terus negatif 1,6, 1 dan 1, negatif 3,3. Nah, dari atas itu sudah tidak ada yang negatif, jadi kita tidak perlu menghitung. A few moments later.
Nah, fungsi tujuannya itu kita lihat di tabel sebelah, yaitu 5.000 X1 ditambah 8.000 X2 atau rumus profit tadi kita masukkan, terus kita masukkan dengan titik A nya yaitu 0,5, jadi 5.000 dikali 0 terus ditambah 8.000 dikali 5. Nah, itu hasilnya 40.000. Terus untuk B kita masukin juga sama 5.000 X1 ditambah 8.000 X2. Nah, terus kita kalikan 5.000 dikali 8 ditambah 8.000 dikali 0. 5.000 dikali 8 itu 40, jadi hasilnya 40.000. Nah, karena hasilnya sama, jadi kita bisa ngambil yang A atau B.